Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bahas kitab Ad-Dawa Dawa, lanjutan dari pembahasan kemarin. Materi sekarang adalah Al-Quran Syifa'un. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat. Waqad akhbara subhanahu anil Quran annahu syifa'un. Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu adalah obat. Misalkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an, ma, ayat-ayat, huwa syifaa'un, dia adalah obat, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jadi Al-Qur'an itu kata Allah langsung adalah obat, syifa'un. Al-Quran itu syifa. Fa'inal Quran kulluhu syifa'un. Al-Quran itu semuanya obat. Ya, kata Ibnu Qayyim, fa'inal Quran kulluhu syifa'un. Al-Quran itu semuanya obat. Seperti dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Fahuwa syifa'un lil qulub. Al-Quran itu adalah obat hati, min da'il jahli, dari penyakit kebodohan, wasyaki, keraguan, waraib, mang-mang, ragu-ragu. Falam yanzilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama. Tidak pernah Allah menurunkan dari langit obat. Qattu a'ammu wala anfa'u, yang lebih menyeluruh, wala anfa'u, lebih manfaat, wala a'zamu, lebih besar, wala anjahu, lebih menyembuhkan, fi jalakid da'i, untuk menghilangkan penyakit, minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Allah tidak pernah menurunkan obat dari arah langit yang lebih menyembuhkan, lebih menyeluruh, lebih agung, lebih terasa manfaatnya selain Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu obat, syifa. Ada kisah di dalam kitab ini yang luar biasa. Ada dalam kitab Bukhari Muslim hadis ini. Intolaqa nafarun min ashabin nabi qad fi safaratin safaruha. Satu hari para sahabat berziarah, bepergian. Kemudian mereka tiba di satu tempat, satu kampung, ya, di antara perkampungan Arab. Kemudian mereka datang kepada beberapa rumah. Kenapa? Minta jamuan karena kehabisan bekal. Itu, minta jamuan. Fastaghfir. Itu. Fa'abau an yutayyibuhum, tapi para penduduk di kampung itu tidak ada yang mau menjamu sahabat-sahabat Nabi. Gak ada. Korek KB. Wah, bakal hiji aja. Farudiko sayyidu dalikal hayy. Maka kemudian kejadian yang terjadi, si pemimpin kampung itu disengat kalajengking. Fasa'alau bikulli syai'in la yanfa'u syai'un. Mereka berusaha menyembuhkan pemimpinnya, kesana kemari berobat, cari obat, tersembuh-sembuh. La yanfa'u syai'un, tidak ada yang bermanfaat menyembuhkan. Faqala ba'duhum, terus ngomong salah sebagian dari penduduk itu, law ataitum haula'i rahtil ladzina nazalu la'allahu yakun inda ba'dihim syai'un. Coba datang talita kelompok Muhammad orang gini, minta dijamu gini, siapa tahu mereka punya orang yang bisa menyembuhkan. Itu kata sebagian mereka. Fa'atauhum, datanglah mereka kepada para sahabat tadi. Faqalu ya ahli harrah, hei kelompok, hei rombongan, inna sayyidana ludhiqa, pemimpin kami disengat kalajengking. Wa sa'yana lahu bikulli syai'in la yanfa'u syai'un. Kami sudah berusaha menyembuhkannya, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Fahal inda ahadikum minkum min syai', apakah dari kalian ada yang bisa menyembuhkan? Faqala ba'duhum, sebagian sahabat bertanya, na'am wallahi inni la arqa. Ya, demi Allah,
saya bisa meruqyah. Inilah al-qaw, saya bisa meruqyah. Walakin wallahi laqad istadaqnakum falam tudayyifuna. Tetapi ini lihat, kemarin kami minta dijamu oleh kalian. Kalian gak ada satupun yang menjamu kami. Fama ana birakin lakum hatta taj'alu li jumlah. Maka kami gak mau mengobati pemimpin kalian tanpa perjanjian dan kesepakatan. Fasalihuhum ala qati'in minal ghanam, maka berundinglah sepakat mereka akan memberikan beberapa ekor kambing dan atas nama upah untuk pengobatan. Sepakat. Itu. Pantolaqa yadfulu alaihi yaqul. Maka sahabat yang bisa meruqyah datang bergegas mendatangi pemimpin kaum itu di kampung itu. Maka diruqyah dengan apa? Dengan Quran surat Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah, setelah dibacakan faka'annama nasyata min uqal, sembuh tanpa ada bekasnya. Langsung pantolaqa yamshi, bisa lengkap segala macam jalan-jalan. Wa ma bihi qalabah, seperti tidak pernah tersengat kalajengking sebelumnya setelah dibacakan Al-Fatihah. Riwayat lain menjelaskan sambil disembur, diludahi si lukanya itu. Bacaan Al-Fatihah di nyem-nyem dioles. Wa qala fa'awfuhum ju'lahum ladisalihuhum alaihi faqala ba'duhum. Sudah selesai, dikasih upahnya berekor kambing. Kemudian kata sahabat yang lain, iktasimu, kita bagi ini upahnya bagi. Faqala alladhi raqa, maka berkata sahabat yang tadi meruqyah, la naf'al hatta na'ti nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak, jangan dulu. Saya tidak mau upah ini dibagi-bagikan sebelum kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panazkuru lahu alladhi kana pananzuru ma ya'muruna. Faqaddimu ala Rasulillah. Kemudian akhirnya sahabat datanglah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu dzalika. Kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Wa ma yudrika annaha ruqyatun. Sahabat, kata Rasulullah, dari mana kalian tahu Al-Fatihah itu obat? Itu. Ya, gitu. Sumaqala qad asabtum. Kamu sudah tepat. Apa yang kamu lakukan dengan meruqyah menggunakan Al-Fatihah kepada pemimpin kampung yang disengat kalajengking itu adalah tepat. Rasul. Kemudian apa? Iktasamu wadribu lima'akum sahman. Padahkan Nabi SAW sambil tersenyum, Nabi berkata, aku juga dapat bagiannya dong. Kalau bahasa kitanya gitu. Jadi Rasul berkata sambil tersenyum, aku juga dapat dong bagiannya dari upah itu. Kemudian sahabat tadi membagikan upah itu kepada sahabat yang lain dan kepada Rasulullah SAW. Karena ruqyahnya ruqyah syar'i menggunakan Al-Fatihah tanpa ada syarat apapun kecuali upah. Inilah kenapa sebagian ulama ada yang tidak bolehkan menargetkan upah untuk bekam, untuk ruqyah, untuk pasdu, tapi sebagian lagi membolehkan dengan landasan hadis sahih Bukhari Muslim ini. Jadi kalau saya bekam, ada yang mau bekam, Pak saya mau bekam, ibu kenapa? Saya hipertensi misalnya. Abdi. Boleh, tapi upahnya 200.000. Boleh seperti itu. Tapi untuk menjaga fitnah kebanyakan orang, teman-teman terapis bekam ruqyah biasanya seikhlas. Kayak gitu. Ini dalil yang menunjukkan Al-Quran adalah syifa, obat. Dengarkan kata-kata Ibnu Qayyim. Faqad asal hadzal dawa fi hadzal da' wa azalahu hatta ka'anna lam yakun. Pengaruh Al-Fatihah yang dibacakan oleh roqi, oleh peruqyah itu langsung dampaknya cespleng menghilangkan penyakit hasil gigitan kalajengking itu. Wa huwa ashalu dawa, dan Al-Fatihah itu semudah-mudahnya obat.
wa aisarohu, segampang-gampang seringan-ringannya pengobatan. Walau asanal abdul tadawi bil fatihah la ra'alah ta'siran aziban fisyifa. Kalau seorang hamba membaguskan, dia fokus dengan pengobatan menggunakan al-fatihah, la ra'alah ta'siran aziban fisyifa, pasti dia akan mendapatkan kesembuhan yang benar-benar menakjubkan dengan al-fatihah. Terus kenapa kok kalau kita al-fatihah sepertinya enggak ada dampaknya? Orang ya, orang mah ya, Pak Ustaz, abdi saya bertani berbaca fatihah, namanya lihat sirah pas habis. Kunaon eta gitu? Al-Fatihah teh kok keur abdi mah becas lalu seperti Ibnu Qayyim menyampaikan luar biasa ini. Itu jadi kita kalau sakit pegang kepalanya, bacakan Al-Fatihah. Itu. Nah, itu ada hal yang perlu kita ketahui. Ya, apa yang ketahui? Jadi nanti ada sisi siapa yang baca Fatihah, siapa yang dibacain Al-Fatihah, bagaimana doa yang dibacakannya. 3 unsur. Kenapa Al-Fatihah tidak manjur buat kita saat ini? 1, dari sisi orang yang bacain Fatihahnya. Yang kedua, dari Fatihahnya itu sendiri yang dibacakan. Yang ketiga, dari pasien yang dibacakan Al-Fatihah itu. Misalkan dia orang berdoa, si anu sakit, banjir, sekarang lagi sakit, kita bacakan Al-Fatihah, ring Fatihah. Sama nggak yang baca Fatihah tiap-tiap orang? Beda. Khusyuknya beda, fokusnya beda, konsentrasinya beda. Sama memimpin oke si Amina, fokusnya itu yang menyebabkannya Al-Fatihah tidak manjur buat kita. Kita akan bahas pekan yang akan datang apa saja penyebabnya secara rinci itu, sehingga Al-Fatihah dan doa-doa yang lain buat kita sepertinya kok nggak manjur ya, padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan syifaun, obat buat kita semuanya. Jadi nanti pekan yang akan datang, bulan yang akan datang, kita akan bahas mawani'u ijabati doa ayat Al-Fatihah. Apa saja yang menghalangi doa kita. Makanya kalau orang meninggal juga ngirim Fatihah, nggak akan semuanya sampai Fatihah ibu-ibu kita semua. Belum tentu sampai. Ibu-ibu ngariung, ya, ngariung Fatihah semuanya. Belum tentu sampai semua. Si A nepi, si B mantep, si C nepi, si D mantep, gitu. Kenapa harus 40 orang menjaga-jaga? Mudah-mudahan 40 orang ini benar-benar yang terpilih saat kita apapun bentuk berdoa kepada Allah. Gitu. Kalau doa itu banyak faktornya, kita akan bahas nanti bulan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya khususnya, buat ibu jamaah pada umumnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.